Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandara Puji Hastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Saya akan memaparkan materi terkait dengan ibadah, syariah, dan muamalah. Baiklah, saya akan memaparkan terkait dengan ibadah syariah dan muamalah ya. Untuk ibadah tersendiri itu pengertian ibadah adalah dalam bahasa Arab berarti pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Nah, sebagai ibadah itu adalah konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah dari segi perkataan dan perbuatan yang konkret, nyata, dan yang abstrak atau tidak nyata. Nah, orang yang melakukan ibadah itu abid atau subjek, yang diibadahi itu atau disembah, ma'bud atau objek. Semua orang diharapkan Allah sebagai abid karena manusia harus mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surat 51 ayat 56. Kemudian dari Ibnu Tamiyah, itulah ibadah mencakup semua aktivitas yang dilakukan manusia yang disenangi Allah dan meridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Kemudian bagian dari ibadah itu ada salat, puasa, zakat, haji, kemudian berbakti kepada orang tua, berkata baik dan jujur, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, masyarakat, mengakses yang baik-baik dan berguna di dunia maya, bahkan berbuat baik kepada binatang dengan memberi makan, melestarikan alam sekitar dan lain sebagainya. Nah, kemudian macam-macam ibadah dari ulama fikih membagi ibadah itu menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah ibadah mahdoh, kemudian yang kedua itu adalah ibadah ghair mahdoh, kemudian yang ketiga itu ada ibadah zil ajahain. Nah, kemudian dilihat dari fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, ibadah dapat dibagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama itu adalah ibadah badaniyah ruhiyah, kemudian yang kedua itu adalah ibadah maliyah, dan yang ketiga itu adalah ibadah badaniyah ruhiyah maliyah. Nah, untuk dari segi sasaran dan manfaatnya, ibadah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah perorangan atau fardiyah dan ibadah kemasyarakatan atau ijtimam iya. Nah, untuk syarat-syarat ibadah tersendiri itu ada seluruh kegiatan seorang muslim dan seluruh gerak-geriknya sepanjang memenuhi syarat-syarat dapat disebut dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa ada 4 syarat agar perbuatan seseorang bernilai ibadah di sisi Allah. Yang pertama itu perbuatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya berjudi niat untuk naik haji. Kemudian perbuatan tersebut dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan perbuatan tersebut dilandasi dengan yang bersangkutan harus memiliki ketangguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan akan membawa kebaikan kepada sesamanya. Kemudian yang keempat adalah perbuatan yang dilakukan tidak boleh mengalami perbuatan-perbuatan wajib dalam agama, misalnya jual beli yang melalaikan salat. Nah, untuk sifat dan ciri-ciri ibadah, Mustafa Ahmad Azharka, seorang ahli ilmu fikih kontemporer, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar. Yang pertama itu bebas dari perantara, kemudian tidak terkait kepada tempat-tempat khusus. Yang ketiga adalah tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Nah, untuk hikmah ibadah tersendiri itu tidak ada satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa dari nilai-nilai kebaikan atau hikmah. Untuk hikmah ibadah, yang pertama itu kesadaran bahwa dirinya makhluk yang diciptakan Allah dan harus mengabdi dan menyembah hanya kepadanya.
Yang kedua, kesadaran bahwa sesudah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Untuk yang ketiga, kesadaran bahwa dirinya diciptakan Allah bukan sekedar pelengkap alam semesta, melainkan justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Nah, untuk hikmah ibadah sholat. Sholat menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah yang lain. Bahkan Rasulullah SAW menempatkannya sebagai tiang agama. Sebagaimana sabdanya, pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya perjuangan di jalan Allah. Untuk hikmah salat 5 waktu secara garis besar dapat dikategorikan kepada dua bagian, yaitu hikmah pertama, jiwa manusia itu suka syahwat, alpa, lalai, lupa, dan bosan beramal, sehingga mengekang syahwatnya dengan memutusnya dari kebiasaan dan menuntunnya untuk bermunajat dengan Allah, perlindungannya yang menjamin hidupnya dengan nikmat-nikmatnya dan memasoknya dengan kemurahhatian dan kedermawanannya. Untuk hikmah kedua, di dunia ini manusia beramal untuk keselamatannya di akhirat. Pekerjaan ini mengandung penderitaan, kesulitan, dan kelelahan. Untuk lulus melakukannya, seseorang harus melampaui 5 rintangan. Nah, diantaranya yang pertama, dunia dengan keburukan, celah, peringatan, kesibukan, dan hubungan-hubungannya menghalangi seseorang mendapatkan kebahagiaan. Untuk yang kedua, kematian dan sesuatu yang dikhawatirkan darinya, yaitu cobaan, beratnya sekarat, hal-hal dan rasa sakit luar biasa yang bisa dilihat dan dirasakan ketika sekarat. Kemudian yang ketiga adalah kuburan yang sempit dan seram, dan pertanyaan munkar nakir, semuanya sulit dijawab bagi orang yang kurang ilmu dan ibadah. Nah, yang keempat itulah padang mahsyar, tempat manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan, dan kepanikannya dengan ketakutan yang sangat dan trauma yang pasti. Kemudian yang kelima itu hisab atau perhitungan. Nah, dan siksa yang ditakutkan darinya setelah dipersalahkan. Nah, untuk hikmah ibadah zakat yaitu memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan orang yang jahat, membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, kemudian membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja, kemudian menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat pada dasarnya merupakan implementasi dari pandangan dasar Islam tentang alam. Kemudian harta yang diperoleh seseorang adalah milik mutlak Allah. Dan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat pemilikan harta itu sendiri. Kemudian yang 9, dari segi penerimaan zakat atau mustahik, zakat memberikan harapan dan optimisme mereka memiliki harapan untuk menyambung hidupnya dan mengubah nasibnya, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan kecemburuan terhadap orang-orang kaya. Kemudian syarat Islam tentang zakat mendorong adanya pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan masyarakat muslim, menghilangkan monopoli dan menumpukan harta pada sebagian masyarakat. Selanjutnya mendorong lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerjasama dan saling tolong-menolong. Nah, untuk mengeluarkan zakat itu ada hukumnya, wajib bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal pemilikan harta kena zakat. Misalnya dalam binatang ternak itu adalah unta, itu adalah nisabnya 5 ekor dan kita harus berzakat 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Nah, ini sama sapi atau kerbau itu 30 ekor. Nah, itu zakatnya kita harus 1 ekor anak sapi yang sudah berumur 2 tahun atau lebih. Nah, untuk kambing sendiri nisabnya 40 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing biri-biri umur 2 tahun. Nah, untuk harta emas dan perak, nah emas ini nisabnya itu 93,6 gram. Nah, besar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian perak itu nisabnya 624 gram, zakatnya adalah 2,5%. Untuk buah-buahan misalnya kurma, nisabnya itu 930, kemudian zakatnya itu harus 10%. Harta yang diperoleh dari perniagaan, perdagangan, profesi dokter, pengacara, dosen, karyawan, dan sebagaimana zakatnya 2,5%. Orang yang berhak menerima zakat tersebut dalam Quran surat 8 ayat 60. Nah, orang-orang yang berhak menerima atau mustahil zakat yaitu fakir, kemudian miskin, kemudian amil, ada mu'alaf, hamba sahaya, ghorim,
sabilillah dan ibnu sabil atau musafir. Nah, untuk hikmah dari puasa, nah, puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan makanan dan minuman serta yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kewajiban puasa dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan. Nah, hikmahnya itu adalah menghentikan segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kemudian memelihara fitrah dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, dan melatih untuk mengendalikan suasana hati, dan meningkatkan kecakapan emosi dan spiritual secara fisiologis, dan berpegang teguh pada prinsip cerdas, berminat tinggi, dan lebih mampu berkonsentrasi serta tahan uji dalam mengejar cita-cita. Nah, untuk dari Profesor Dr. Hasbi Ashidik, Dokteran Mandi Tongga, MA, dan Dr. Zainuddin MA, dan Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa rahasia yang terkandung dalam puasa itu adalah yaitu menundukkan karakter batiniah kepada karakter malakiyah, kemudian meneladani sifat-sifat Allah, kemudian ada membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan mendidik diri agar bisa mencari win solution dalam menghadapi berbagai kesulitan, dan memperingatkan diri dengan kehinaan dan kemiskinan, dan memelihara diri agar tidak larut dalam dunia dosa dan maksiat, dan meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang miskin, meningkatkan daya pikir dan zikir, kemudian melatih rohani agar disiplin mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu agar tidak semena-mena muncul keinginannya, dan mengekang hawa nafsu dengan mengharamkan memakan dan minuman harta miliknya serta diharamkan menggauli istri yang sah di siang hari. Kemudian untuk yang keempat itu adalah hikmah dan pelaksanaan ibadah haji. Haji berkunjung ke Baitullah untuk berziarah pada satu waktu tertentu dengan maksud sengaja melakukan beberapa amal ibadah menurut cara-cara serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditentukan Rasulnya. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji wajib bagi orang yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya, dan wajib hanya satu kali seumur hidup ya. Sedangkan melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya hukumnya itu sunnah. Waktu pelaksanaan haji dimulai dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu ifrat, tamatu, dan qiran. Jadi ada 3 cara, yaitu ifrat, tamatu, dan qiran ya. Nah, kemudian rukun haji itu adalah yang pertama itu adalah ihram, kemudian yang kedua itu adalah wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga itu tawaf ifadah, dan yang keempat sa'i. Untuk yang kelima bercukur atau mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai rambut, dan yang keenam itulah tertib. Nah, untuk wajib haji itu adalah yang pertama niat ihram dari miqat, kemudian 2 mabit atau bermalam di Musdalifah, dan yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontarkan jumrah ula, kemudian yang kelima tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah haji, yang keenam itu tawaf wada atau tawaf penghormatan terakhir kepada Baitullah sebelum meninggalkan Mekah. Nah, hikmah ibadah haji itu yang pertama, ihram dengan pakaian tanpa jahitan melambangkan persaudaraan akan kematian dan hari akhir. Dan yang kedua, mengambil penentuan sikap untuk berbuat sesuai aturan sebagai realisasi pengambilan miqat ihram, sehingga seseorang muslim senantiasa dituntut untuk selalu bermiqat dalam satu hal yang akan dikerjakan untuk berbuat sesuai dengan aturan. Kemudian senantiasa mendahulukan atau mementingkan panggilan Allah dan tidak membaurkannya dengan niat, pikiran, dan tujuan lain. Kemudian yang keempat, memperjuangkan syiar-syiar Allah. Kemudian yang kelima, introspeksi diri dalam setiap saat. Nah, untuk yang keenam itu mencukur dan menggunting rambut itu ketersediaan waktu beriktikaf dan berkhalwat dan mencoba lebih mengenali alam, lingkungan sambil berzikir kepada Allah SWT. Nah, untuk yang ketujuh itu adalah menghindari seluruh aktivitas yang dapat berdampak negatif dalam lingkungan kehidupan. Kemudian yang kedelapan itu ada berjiwa toleransi dan saling menghormati sesama. Yang kesembilan cinta kedamaian, berjiwa sosial dan tolong menolong, realisasi dari bekerja
berjamaah dalam rangkaian semua ibadah. Dan yang ke-10 ada kesiapan memberikan kesempatan orang lain mendapatkan kemuliaan. Yang ke-11 menyebarkan semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat yang bertauhid. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih terkait dengan pemaparan saya, yaitu ibadah, syariah, dan muamalah. Saya Wandara Pujiastanto dari Teknik Informatika Universitas Majasakti Bekasi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.